Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ibtala ibadahu bil masaib liyatuba ilaihi minad dunub. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa huwa 'allamul ghuyub wa ghaffarud dzunub. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh hadzara ummatahu min asbabil mubiqat wa bayyana lahum turuqan najat minal muhlikat. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi kanu yakhafuna minad dunubi ashadda mimma yakhafuna aduwahum wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqasin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al-ikhwa wal akhwat, hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat, serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah. Pada malam hari yang berbahagia ini, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berkumpul di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala untuk kita bertafaqquh di dalam agamanya, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan majelis yang seperti ini sebagai majelis zikir yang dengannya kita diingatkan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan karena peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al-ikhwa wal akhwat, Bapak Ibu dan hadirin yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari yang berbahagia ini, tidak seperti biasanya kita membawakan kajian kitab Riyadhus Shalihin, akan tetapi di malam hari ini kami ingin menyampaikan sebuah pembahasan penting terkait apa yang akhir-akhir ini, di pekan-pekan terakhir ini banyak menimpa saudara-saudara kita dari musibah dan bencana yang terjadi. Tentunya tidak samar bagi kita, dan semua kita mengetahuinya insyaallah taala, dari apa yang menimpa saudara-saudara kita di tanah air, mulai dari erupsi gunung Semeru ya, yang ada di Lumajang, Jawa Timur. Demikian pula banjir yang
banyak melanda di berbagai kota di tanah air juga. Dan musibah demi musibah datang silih berganti. Tentunya semua ini tidak lepas dari ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan segala sesuatu. Dan sebagai orang yang beriman, kita mengimani bahwa segala yang terjadi di dunia ini, entah itu kebaikan ataukah keburukan, itu tidak akan lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita beriman bil qadari khairihi wa syarrih. Beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala yang baik maupun yang buruk. Dan tentu saja semua itu tidak akan lepas dari hikmah Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan segala sesuatu. Dan dari sana Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan ujian dan cobaan kepada hamba-hambanya, tentunya dengan hikmah-hikmah yang sangat besar, agar kita segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kehidupan manusia tidak akan lepas dari yang namanya ujian dan cobaan. Selalu akan datang, selalu akan menghampiri. Kadang ujiannya besar, kadang ujiannya sedang, kadang ujiannya kecil. Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang kita bacakan di awal tadi, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh pasti kami akan berikan ujian kepada kalian. Lihat ayat yang mulia ini, Allah ungkapkan dengan beberapa penekanan, walanabluwannakum, yang maknanya sungguh pasti betul-betul kami akan berikan ujian kepada kalian, sehingga tidak mungkin lepas dari yang namanya ujian dan cobaan. Selama kita masih hidup di dunia ini, ujian dan cobaan pasti akan datang. Sesuai dengan ayat yang mulia ini, walanabluwannakum, pasti dan pasti kami akan berikan ujian dan cobaan kepada kalian. Berupa apa? Bisyai'in, dengan sesuatu, minal khaufi wal ju', berupa rasa takut, kemudian rasa lapar, wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat, demikian pula kekurangan dari harta, jiwa, buah-buahan, makanan. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah tegaskan, wa basyiris sabirin, berilah kabar gembira bagi mereka-mereka yang bersabar. Karena dengan ujian itu Allah ingin melihat siapa yang bersabar dan siapa yang berkeluh kesah dengan musibah itu. Dari sana nampak siapa yang betul-betul beriman dengan takdir Allah dan siapa yang pura-pura beriman. Wa basyiris sabirin, beri kabar gembira bagi mereka yang bersabar. Siapa mereka orang yang bersabar? Lihat dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan ciri orang yang bersabar itu. Alladzina idza asabathum musibah, yaitu orang yang tatkala dia ditimpa suatu musibah, qalu, yang mereka ucapkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan pasti kami akan kembali kepada Allah. Kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ini kalimat yang diucapkan tatkala kena musibah. Bukan hanya kalimat yang diucapkan ketika mendengar orang meninggal saja. Nah, sebagian kita kan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu kalau ada orang meninggal. Nah, sebenarnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu kalimat umum.
untuk segala musibah yang menimpa kita, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kalimat orang yang sabar. Kemudian Allah sebutkan balasan mereka, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Mereka itu orang-orang yang mampu bersabar tatkala kena musibah akan mendapatkan salawat dari Tuhan mereka. Maksudnya akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga adanya musibah akan menggugurkan dosa demi dosanya. Kemudian tidak sampai di situ, wa rahmah, dia pun akan mendapatkan limpahan rahmat. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah, orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi adanya musibah, Allah Subhanahu wa taala ingin melihat kita. Musibah itu tidak hanya datang kepada orang-orang yang zalim. Musibah itu tidak hanya menimpa kepada orang-orang yang jahat. Terkadang orang baik kena juga musibah. Tetapi beda itu. Kalau orang jahat kena musibah, semakin menambah dosanya. Azab itu bagi dirinya. Sementara orang yang beriman, orang yang baik tatkala dapat musibah, maka itu rahmat bagi dirinya. Sebab dengannya Allah akan menggugurkan dosa-dosanya dan akan semakin bertambah imannya kepada Allah tatkala ada musibah itu. Karena betapa banyak, Pak, orang nanti baru sadar ketika ada musibah. Iya kan? Orang baru datang ke masjid ketika dia dirundung oleh musibah. Orang baru mau ingat, mau sadar, mau sholat ketika datang musibah. Kalau aman-aman saja, nikmat terus datang, rezeki terus melimpah, terkadang banyak membuat manusia lupa dan lalai. Maka adanya musibah, Allah ingin ingatkan kita. Allah ingin ingatkan manusia ini supaya sadar-sadar, ingat tentang akhirat, dan selalu menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran. Di dalam surat Al-Ankabut Allah berfirman, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kata Allah, apakah manusia mengira dibiarkan begitu saja tatkala mereka mengucapkan kami telah beriman, wa hum la yuftanun, lalu setelahnya mereka tidak diuji dan dicoba oleh Allah, tidak menimpa mereka musibah demi musibah? Oh tidak. Allah akan uji kita, Allah akan uji keimanan kita. Betul tidak ini orang yang beriman? Walaqad fatanna alladziina min qablihim, sebagaimana Allah telah menguji orang-orang sebelum mereka. Dengan ujian itu, fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Akan jelas, akan nyata, Allah semakin tahu siapa orang-orang yang jujur keimanannya dan siapa orang-orang yang dusta dalam beriman. Inilah hikmah musibah. Betapa banyak dengan adanya musibah itu orang baru nampak aslinya. Oh begini ternyata dia. Betapa banyak orang yang dengan musibah itu menampakkan sejatinya dirinya. Tergantung keadaannya, apakah dia orang yang bersabar ataukah sebaliknya. Makanya Pak, kalau ditanya musibah itu apakah azab atau rahmat, ujian dan cobaan, jawabnya tergantung orang yang kena musibah. Bisa jadi azab bagi dia, tapi bisa jadi rahmat dan ampunan bagi dirinya. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Makanya boleh jadi ada dua orang, misalnya sama-sama nauzubillah misalnya kecelakaan. Boleh jadi mungkin di tempat yang sama, kecelakaan yang sama, parahnya juga sama. Tapi dua orang ini berbeda. Yang satu ketika dia kena kecelakaan itu
Apa yang dia lakukan? Dia langsung menggerutu, dia langsung marah sini, marah sana, dia langsung mengeluarkan kalimat-kalimat cercaan, cacian, makian. Sementara yang satu, tatkala menimpa dia hal tersebut, dia langsung berzikir kepada Allah, astaghfirullahalazim, Allahu akbar. Kalimat-kalimat thayyibah yang keluar dari dirinya. Iya. Sehingga dua orang ini dapat musibah yang sama, yang satu tidak dapat pahala, justru dosa, sementara yang satu menggugurkan dosanya, meninggikan derajatnya di sisi Allah. Kenapa? Sikap dia tatkala kena musibah. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya seseorang ketika kena musibah, apapun musibah itu, hendaknya berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbaik sangka kepada Allah. Jangan kita ini ketika kena musibah langsung saja kita menuduh Allah Subhanahu wa taala tidak adil. Terkadang kan manusia begitu, ketika kena musibah, Allah ini tidak adil sama saya. Kenapa saya ditimpa musibah terus? Kenapa masalah selalu menghampiri saya terus? Allah tidak adil, Allah zalim kepada saya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini kekufuran, menuduh Allah zalim, menuduh Allah tidak adil. Allah tidak menzolimi hamba-hambanya. Allah maha adil, tetapi banyak manusia yang tidak tahu keadilannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia mau berpikir sedikit saja dengan adanya musibah itu, justru kebaikan bagi dirinya, ya kan? Kalau dia melihat hikmah di balik musibah, kalau dia mau melihat hikmah di balik musibah, dia akan kembali kepada Allah, dia akan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian. Dan harus dia berpikir positif. Jangan dia melihat buruknya musibah menimpa itu, tetapi dia lihat ke depan, apa yang dia peroleh, apa yang dia dapatkan di balik musibah itu. Makanya perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 216. Allah berfirman, "Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun." Kata Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi kalian membenci sesuatu padahal sesuatu itu amat baik bagi kalian. Dan boleh jadi kalian menyukai sesuatu padahal sesuatu itu amat buruk untuk kalian. Lihat, kita ini kan hanya memandang sesuai dengan ilmu kita yang terbatas. Iya, kita anggap ini buruk, padahal kata Allah apa? Boleh jadi itu kebaikan. Dan ketika kita memandang itu baik, boleh jadi itu keburukan. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Sebab Allah yang lebih tahu, sedangkan kalian tidak tahu. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Iya. Sehingga hendaknya kita banyak-banyak berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang menimpa kita, pasti ada hikmah di balik itu. Iya. Demikian pula tatkala kita melihat saudara-saudara kita yang terkena musibah, tentu kita merasa kasihan, tentu kita merasa iba dengan mereka, dan kita pun turut berduka dengan kesedihan mereka. Akan tetapi jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, seseorang hendaknya mengambil pelajaran apa di balik musibah itu. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kalaulah kita mau ditanya, apakah kita ini cinta kepada Allah? Tentu jawabannya sama, kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau ditanyakan pertanyaan yang kedua, apakah Allah cinta kepada kita? Ini wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Ya kan? Kalau kita sebagai umat Islam ditanya cinta tidak sama Allah, pasti jawabannya ya. Kita cinta kepada Allah. Tetapi
apakah Allah cinta kepada kita? Ini yang terpenting sebenarnya, ya kan? Makanya ulama mengatakan laisa sya'nu an tuhibba, innamas sya'nu an tuhabba. Bukanlah yang diinginkan kamu sekedar mengaku cinta kepada Allah, tetapi yang diinginkan bagaimana caranya Allah bisa cinta kepada kamu. Ini yang luar biasa. Allah cinta kepada kita. Iya. Dan kenikmatan yang sangat besar manakala Allah Subhanahu wa taala sudah cinta kepada kita. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, banyak jalan-jalan yang bisa mengantarkan cinta Allah kepada hamba, agar Allah cinta kepada kita. Nah, tahukah kita salah satu jalan yang bisa mengantarkan cinta Allah kepada hamba adalah dengan bersabar tatkala ditimpa musibah. Ini salah satu jalan yang dengannya Allah cinta kepada hamba. Sabar dengan adanya musibah itu. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ada satu kisah disebutkan di dalam hadits yang sahih ketika Nabi SAW berjihad, berperang melawan orang-orang Yahudi di zaman itu. Terkenal perangnya dengan Ghazwatu Khaybar, perang Khaybar. Jadi Yahudi itu ada 4 kabilah mereka, ada 4 suku besar. Ada Yahudi Bani Quraidah, ada Yahudi Bani Qainuqa, ada Yahudi Bani Nadir, dan ada Yahudi Khaybar. Di antara benteng pertahanan Yahudi yang paling kuat tatkala itu adalah benteng Khaybar. Ini luar biasa, terjadi peperangan yang sengit tatkala itu, sampai memakan waktu berhari-hari. Rasul mengutus Abu Bakar pertama menjadi pimpinan perang. Abu Bakar tidak berhasil, pulang ya ke pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelahnya Rasulullah mengutus Sayyidina Umar bin Khattab untuk memimpin perang. Umar pun datang, belum berhasil mentaklukkan Khaybar tatkala itu. Kemudian setelahnya Nabi SAW bersabda, la u'tiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbu ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah apabila cinta kepada seseorang, Allah akan timpakan ujian dan cobaan kepada dirinya. Ini jamaah sekalian, faman radiya falahur ridha. Barang siapa yang ridha dengan musibah itu, maka baginya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa man sakhita falahus sukhut. Dan barang siapa yang murka dengan musibah itu, marah-marah dengan musibah itu, maka baginya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi justru musibah itu berbuah kebaikan. Kalau orang mau tahu, itu tanda Allah Subhanahu wa taala cinta kepada dia. Karena Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemuliaan besar nanti tatkala di akhirat. Nah, kita ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah ya. Kalau misalnya tidak masalahlah ya, dunia kita seperti ini, banyak dirundung masalah, musibah datang silih berganti, tetapi mulia di akhirat. Allah berikan ganjaran pahala yang besar. Mungkin dia susah di dunia, tapi bahagia di akhirat sana. Syukur-syukur bisa bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Tapi jangan sampai sengsara di dunia, sengsara lagi di akhirat. Na'udzubillahi min zalik. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sehingga dengan adanya musibah, maka hendaknya kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadits yang lain, Rasulullah bersabda, lihat sabdanya Nabi dalam hadits yang sahih, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Siapa yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya, maka dia akan ditimpa musibah.
Bagaimana hadisnya? Ini sabda Nabi, Pak. Siapa yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya, maka dia akan ditimpa musibah. Inilah hakikat musibah itu. Kalau orang mau sadar, iya, justru kebaikan. Tapi kapan kebaikan itu terjadi? Kalau dia sabar. Kalau dia sabar. Kalau dia ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Nah, sehingga tidaklah musibah menimpa dirinya, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahala yang besar. Mungkin Allah tahu, Pak, dosa kita ini terlalu banyak. Allah timpakan musibah. Dari hikmah musibah itu penggugur dosa. Penggugur dosa, apapun itu, sakit yang menimpa kita. Nah, makanya Nabi mengajarkan kan, kalau menjenguk orang sakit, doanya apa? La ba'sa tahurun insyaallah. Apa artinya itu? La ba'sa, tidak apa-apa. Tahur itu pencuci dosa itu, kesucian bagi kamu, mencucikan dosamu. Insyaallah, jika Allah menghendakinya. Lihat. Jadi dengan ditimpahnya kita musibah, justru apa? Allah Subhanahu wa taala berikan pahala. Makanya kita ini tidak boleh mencerca, mencela, apalagi melaknat penyakit. Nabi larang, Pak. Disebutkan di dalam hadis, kata Nabi SAW, ya, tatkala ada seseorang perempuan, ya, mencela, ya, melaknat penyakit yang dideritanya. Apa kata Nabi SAW? La tasubbil humma. Jangan kau cela penyakit demammu itu. Jangan. Kenapa? Fa innaha tudhibu khotoya bani Adam kama tudhibul kir khobatal hadid. Sebab penyakit demam yang kau derita bisa menghapuskan kesalahan-kesalahanmu sebagaimana bisa menghapuskan karatan-karatan, ya, dengan disepuh dengan besi, karatan-karatan yang ada pada besi, ya, bisa dihilangkan dengan api. Subhanallah. Penggugur dosa. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, semakna dengan ini juga hadisnya Nabi SAW. Idza aradallahu bi 'abdihil khaira. Apabila Allah menginginkan kepada hambanya kebaikan, ajjalalahul uqubah. Maka Allah segerakan uqubah, hukuman bagi dirinya di dunia. Disegerakan hukumannya di dunia. Wa idza arada bi 'abdihi syarr. Tapi kalau Allah inginkan kejelekan pada seorang hamba, amsaka anhu. Allah tahan dosanya hatta yuwaffiyahu yaumal qiyamah, sampai dikumpulkan, dibalas di akhirat nanti pada hari kiamat. Lebih mending mana, Pak? Dapat musibah di dunia atau azab nanti di akhirat? Lebih mending mana? Lebih mending di dunia. Ya kan? Sebab azab di dunia tidak seberapa kalau mau dibandingkan dengan azab akhirat. Kalau azab akhirat, Pak, tidak usah kita tanya yang paling beratnya, yang paling ringannya saja. Apa kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim? Inna ahwana ahlin nari adaban yaumal qiyamah man lahu na'lani wa syirakan. Sesungguhnya azab ahli neraka, penduduk neraka yang paling ringan adalah seorang yang punya dua sendal dari api neraka, yughli min hadimabuhu kama yughlil mirjal, yang membuat otaknya mendidih sebagaimana mendidihnya air di sebuah panci. Nauzubillahi min dzalik. Itu yang paling ringannya, azab paling ringannya di dalam neraka. Api neraka, Pak, soalnya. Nah, api neraka itu bukan kayak api di dunia, ya. Kalau api di dunia kan warnanya merah, biru, ya kan? Kalau api di akhirat, Pak, api di hari kiamat warnanya hitam. Kenapa warnanya hitam? Disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Imam Ibnu Majah. Kata Nabi SAW, perhatikan sabda Nabi. Uqida 'alan nari alfasanah. Api neraka dinyalakan oleh Allah selama 1000 tahun. Hatta ihmarrat, sampai dia memerah. Di 1000 tahun dipanaskan, api neraka itu sampai memerah. Tsumma uqida 'alaiha alfasanah hatta biyaddat. Kemudian api neraka itu dipanaskan lagi selama 1000 tahun sampai apinya memutih.
thumma uqida 'alaiha alfasanah hatta iswaddat. Kemudian dipanaskan lagi selama 1000 tahun hingga apinya menjadi warna hitam. Nauzubillahi min zalik. Ini para jamaah sekalian. Iya. Sehingga terkadang Allah Subhanahu wa taala timpakan musibah kepada seorang hamba di dunia saja. Tetapi di akhirat tidak ada yang dia dapatkan kecuali pahala, ampunan dan surga Allah Subhanahu wa taala yang menanti dirinya. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Iya. Makanya Pak, ada sebagian ulama salaf, ulama terdahulu yang justru bersyukur ketika ada musibah. Justru bersyukur. Kenapa? Saking pahamnya dia dengan adanya musibah ini. Alhamdulillah penggugur dosa. Ya kan? Alhamdulillah penggugur dosa. Subhanallah. Iya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin, wala hammin wala huznin, wala ada wala ghammin." Tidak ada satupun musibah yang menimpa seorang muslim. Musibahnya berupa penyakit, keletihan, kekhawatiran, kesedihan, gangguan, gundah gulana, kesusahan, hatta syaukah yushakuha, sampai duri yang menusuk kakinya, illa kaffarallahu biha min khotoyah, melainkan itu sebagai penggugur dosanya. Allahu Akbar. Inilah nikmat bagi orang yang beriman, Pak. Adanya musibah menjadi penggugur dosa. Dosa kita terlalu banyak. Dengan amal soleh kita belum cukup menggugurkan dosa kita. Sehingga Allah timpakan musibah, ini juga sebagai penggugur dosanya. Makanya Pak, di dalam surga disebutkan dalam hadits yang sahih, ada orang yang merasa heran, loh, rasa-rasanya saya ini dulu di dunia tidak beramal sebanyak ini, kok bisa saya berada di dalam surga, ditinggikan lagi derajat saya? Apa kiranya amalan yang dulu pernah saya kerjakan? Dia merasa heran, apa sih amalan yang saya kerjakan? Ternyata amalannya memang tidak terlalu banyak, tetapi yang menambah derajatnya di dalam surga sebab dia dikena musibah, kemudian dia bersabar dengan musibah itu, sehingga semakin ditinggikan derajatnya oleh Allah di dalam surga. Ini menunjukkan kepada kita tingginya derajat seorang hamba bukan sekedar dengan amal soleh saja, tapi adanya musibah itu menjadi peninggi derajat seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Nabi katakan, "Innal abda idza sabaqat lahu minallahi manzilatun lam yablugha bi amalih ibtalahu Allahu fi jasadih au fi malih au fi waladih." Sesungguhnya seorang hamba apabila dia ditetapkan oleh Allah sebagai orang yang tinggi derajatnya di dalam surga nanti, akan tetapi amalnya belum cukup. Apa yang Allah lakukan? Allah berikan ujian kepada dia, baik pada badannya, misalnya sakit, au fi malihi, atau pada hartanya, misalnya kekurangan harta, au fi waladih, atau pada anaknya, sehingga nanti di akhirat derajatnya semakin ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, demikian mungkin yang bisa kami paparkan terkait dengan adanya musibah yang menimpa saudara-saudara kita, dan tentunya kita doakan mereka semoga diberikan kekuatan, semoga diberikan ketabahan, semoga diberikan kesabaran, dan semoga dilimpahkan pahala mereka oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.